Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama fil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mustafa. Allahumma sholli wa sallim wa majid wa karim wa adim ala sayyidina wa habibina wa safina wa dufina wa maulana Muhammad Allahumma sholli wa ala alihi wa ashabihi nujumur rasad. Amma ba'du, wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Jum'ah yang berbahagia, puji dan syukur mari senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini, pada ya Sayyidul Ayyam ini, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, keikhlasan, kesabaran, kemampuan untuk melaksanakan kegiatan yakni sholat Jumat. Harapan mudah-mudahan rangkaian kita, ibadah kita mulai hari Jumat yang lalu hingga kini akan benar-benar menjadi tabungan bagi kita. Artinya diterima oleh Allah sebagai amal yang manfaat, maslahat fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan karibaan Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajana minadz zulumati ilan nur. Tiga kalinya Al-Fakir berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah Jum'ah, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Artinya melaksanakan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah, baik waktu lapang maupun waktu sempit, baik waktu sehat maupun waktu sakit, baik waktu longgar ataupun juga waktu yang sempit. Senantiasa kita melakukan perintah Allah apapun resikonya. Dengan perintah Allah itu maka dengan patuh atas perintah-perintah Allah maka kita berhak menyandang di pundak kita adalah seorang yang muttaqin. Seorang yang muttaqin itu adalah telah mendapat janji resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allahu yuhibbul muslimin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kalian telah merasa berdosa dan bersalah kepada Allah, maka segeralah mohon ampun kehadirat Allah, karena Allah telah berjanji kepada orang yang segera melakukan ampunan kepada Allah, maka Allah akan memberikan janji surga, yakni yang luasnya surga adalah sebagaimana luasnya 7 bumi dan 7 langit apabila itu digandeng. Itu kesemuanya adalah disediakan kepada orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang muttaqin. Satu. Kedua, juga disediakan surga itu juga disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berinfak
baik orang itu adalah sedang lapang ataupun sedang miskin, fisarra'i wad-dharra'i, maka mereka pun juga akan mendapat bagian dari surga itu. Kemudian selanjutnya juga orang-orang yang menahan dari kemarahan, bukan pemarah tetapi penahan daripada marah itu, maka dia pun juga akan mendapat bagian dari surga itu. Kemudian yang ketiga adalah walafina ninnas. Seberapa banyaknya, seberapa besarnya orang yang minta maaf, tentu kita harus pemaaf toh meskipun. Jadi umpama satu contoh, ada seseorang yang minta maaf, maka harus segeralah memberikan maaf, meskipun toh menurut pandangan kalian kamu adalah orang yang benar, atau kamu mungkin orang yang dianggap itu benar, maka ada orang minta maaf. Dan bahkan kadang-kadang kamu adalah merupakan orang yang salah, tapi apabila ada maaf, segeralah diberi maaf. Itulah akhlak Rasulullah adalah karena Rasulullah adalah uswatun hasanah. Rasulullah mempunyai jiwa dan akhlak budi pekerti yang sangat mulia, sangat menyantuni kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu berbentuk itu tenaga, pikiran, uang sekalipun. Maka kalau kita ingin akan dapat syafaat dari Rasulullah, maka laksanakanlah perintah-perintah Rasulullah, akhlak-akhlak Rasulullah. Lebih-lebih di zaman yang sekarang banyak sekali saudara-saudara kita yang memerlukan uluran tangan dari kita, berbentuk nasihat, berbentuk material dan lain sebagainya, dan lebih-lebih ilmu pengetahuan, agar mereka nanti bisa tahu dan bisa mengerti tentang apa hakikinya, jati dirinya hidup di dunia. Pada dasarnya ketahuilah, hidup di dunia ini adalah bagaikan hidup di alam yang gelap gulita. Kenapa? Karena seseorang yang beribadah, pagi beribadah, siang beribadah, malam beribadah, maka dia tidak pernah melihat berapa pahala saya di depan rumah, tidak pernah kelihatan. Yang kedua adalah seseorang yang melakukan dosa kita juga tidak kelihatan. Maka ini diibaratkan adalah orang hidup di dunia adalah hidup di alam yang gelap gulita. Padang atau terang karena ada lampu pada malam hari. Siang ada matahari. Oleh karena itu mari kita sejenak mendengarkan ataupun melihat ke belakang sejarah Nabi Ilyas alaihissalam pada saat itu. Pada saat itu kaum Nabi Ilyas itu sangat durhaka dan tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Ilyas. Nabi Ilyas menyampaikan, dulur-dulur, saudara-saudara, di sana loh, di sebuah gua itu ada emas, ada inten, luk-luk, berlian, mutiara yang cukup banyak di dalam sebuah gua. Maka pergilah ke sana semuanya. Maka pergilah ada 3 kelompok. Yang kelompok yang pertama sangat percaya bahwa itu yang ngomong itu adalah Nabi dan Rasul. Maka dengan membawa sebanyak alat-alat wadah yang untuk dibawa. Kemudian kelompok yang kedua setengah percaya, hanya membawa sebagian aja kecil wadah. Kelompok yang ketiga adalah sama sekali tidak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Ilyas. 3 kelompok tersebut masuk dalam sebuah gua. Bagi yang pertama kelompok percaya, dia mengambil apapun, meskipun itu batu rasanya apa seperti apapun, diadai itu, diwadahi dan dibawa keluar. Yang tidak begitu percaya, apa beneran, apapun masih ragu-ragu. Giliran yang tidak percaya, dia ini di dalam gua itu bahkan marah-marah. Ini batu melulu, ini lumpur melulu, katanya emas. Bohong Nabi Baginda Ilyas. Akhirnya setelah selesai, dulur-dulur, setelah selesai keluarlah. Maka kelompok yang pertama yang sangat keluar itu ternyata sampai di luar itu menjadi emas, inten, berlian, luk-luk, mutiara dan seterusnya. Kelompok yang kedua adalah ternyata itu juga betul. Kelompok yang ketiga adalah gigit jari, kan tidak percaya. Itulah kehidupan. Maka hakikinya hidup di dunia ini adalah hidup yang
di alam yang gelap gulita. Maka dengan demikian mari kita introspeksi diri kita masing-masing, maka kita belajarlah dengan sejarah agar hidup kita ini betul-betul hidup yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum innahu